Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bismillah, walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar yang Allah muliakan, melanjutkan pembacaan kitab Al-Bayan yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali Jum'ah. Kita pada pertemuan sebelum ini telah membahas tema yang pertama, yaitu tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, pada pertanyaan yang kedua berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan Al-Firqah An-Najiyah, ya. Pertanyaannya dalam pembahasan ini sedikit panjang. Kalau kita baca di sini, manhum Ahlus Sunnah wal Jamaah awil Firqatun Najiyah. Siapa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kelompok yang selamat yang dikenal dengan Firqah An-Najiyah? Wa nuridu ma'rifata mauqifi ahli sunnati fi babi sifat minal mu'tazilah. Dan kami ingin mengetahui sikap Ahlus Sunnah pada bab sifat menurut Mu'tazilah wal Mujassimah dan menurut Mujassim, wa min Ibni Taimiyah dan juga menurut Ibnu Taimiyah fi tafsirihi li sifatillah, dalam menafsirkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini panjang. Kita akan fokuskan pembahasan ini satu pertanyaan dulu tentang apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena bagaimanapun kalimat ini adalah kalimat yang sering kita dengar, dan juga kalimat ini penting untuk kita pahami, karena semua orang hari ini mengaku dirinya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita juga ingin berada dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini sebagai kelompok yang selamat, yang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa umat Islam terbagi menjadi 73 golongan. Satu-satunya yang selamat adalah satu yang selamat dari 73 kelompok itu, yaitu yang jamaah. Nah, siapa mereka? Yaitulah diyakini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, al-makna al-lughawi. Untuk memahami bagaimana sebenarnya kita menerjemahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka kita juga perlu untuk memahami apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bahasa, ya. Baru nanti kita simpulkan secara istilah. Kita tidak akan membaca semuanya, cuma cuplikan-cuplikan yang kita anggap penting saja. Yang pertama, kalimat ahlu. Kalimat ahlu ini punya banyak makna tergantung konteksnya, ya. Bisa diartikan keluarga, bisa diartikan pemilik, bisa diartikan penduduk, bisa diartikan pengikut, bisa diartikan penganut. Kalau dia berkaitan dalam keluarga, maka dia disebut sebagai anggota keluarga, ya. Jika dalam konteks negara, maka dia disebut sebagai penduduk di negara atau satu tempatnya. Tapi dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahlu di sini lebih cocok diterjemahkan dengan penganut atau pengikut. Nah, ini secara bahasa. Nah, adapun yang disebut dengan sunnah adalah, ya, qala al-Azhari, berkata Imam Azhari, wa sunnatut tariqatul mustaqimah al-mahmudah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah jalan yang lurus yang terpuji, ya. Jadi itu secara bahasa, ya. Nanti diterjemahkan secara istilah, secara syariat itu berbeda lagi. Secara bahasa yang disebut dengan sunnah di situ adalah jalan yang ditempuh, tapi jalan itu adalah jalan yang baik. Adapun kata jamaah, sebagaimana maklum, jamaah itu hiya adadu kulli syai'in wa kasratuhu. Disebut dengan jamaah adalah jumlah yang banyak, disebut dengan jamaah. Jadi kalau kita gabungkan tiga kata ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, secara bahasa bisa diterjemahkan begini: ashabut tariqatil mahmudati al-mujtami'in al-kasr. Yaitu orang-orang yang menganut atau menempuh jalan yang terpuji
tapi mereka memang berkelompok yang banyak. Nah, ini secara bahasa kalau kita gabungkan 3 kata tadi, ahlu sunnah wal jamaah, jika ditilik secara bahasa. Nah, sekarang bagaimana kita menerjemahkan ahlu sunnah wal jamaah secara istilah atau secara syariat, ya. Nah, secara istilah tidak ada sebenarnya makna khusus daripada kata ahlu, tergantung konteksnya apa. Adapun yang dimaksud dengan sunnah, ya, fahiya labzatun istakhdamahal ulama'u syari'atil islamiyyati bimadlulatin mukhtalifatin. Ketika kita menyebut kata sunnah, maka sunnah ini nanti diterjemahkan dengan terjemahan yang berbeda-beda tergantung konteksnya apa. Jadi sunnah itu tidak satu makna. Wa qad ikhtalafa madlulaha li ikhtilafil madkhalil ladzi yatanawalunaha min khilalihi. Tergantung kita menggunakan sunnah ini dalam pendekatan apa, ya. Fahtama ulamaul hadis wa ulamaul fiqhi wa ulamaul usulil fiqhi wa ulamaul aqidah bi ta'rifis sunnah. Maka nanti dalam ilmu hadis, ulama hadis nanti menerjemahkan kata sunnah, nanti berbeda nanti dengan makna sunnah menurut ulama fikih, nanti berbeda pula nanti makna sunnah menurut ulama usul fikih, berbeda pula nanti makna sunnah menurut ulama akidah. Jadi menerjemahkan kata sunnah ini harus sesuai dengan konteksnya, dia dalam perspektif apa. Fasunnatu ta'ni ulama'il hadis kullu qawlin aw fi'lin aw iqrarin haqiqatan aw hukman wasiratan wa sifata khuluqiyatin wa khalqiyatin wa khuluqiyatin hatta al harakat wa sakanat fil yaqzati wal manam. Adapun sunnah, kalau kita menerjemahkan kalimat sunnah ini dalam perspektif ulama hadis, maka ulama hadis mengatakan sunnah itu adalah semua perkataan, perbuatan, pengakuan yang hakikat maupun secara hukum, maupun perjalanan hidup, ataupun ciri fisik, ataupun perilaku, bahkan gerak-gerik Nabi SAW dalam keadaan terjaga maupun keadaan tertidur, itu semua disebut dengan sunnah. Itu menurut ulama hadis. Jadi dalam perspektif ilmu hadis ataupun ulama hadis, ketika menerjemahkan kata sunnah, maka semua yang berkaitan dengan Rasulullah, maka itu sunnah. Perkataan, perbuatan, pengakuannya, lalu kemudian bagaimana perjalanan hidupnya, lalu kemudian apa lagi, ya. Jadi semua hal-hal yang berkaitan, ciri fisik, bagaimana perilaku Rasulullah, ya, gerak-geriknya, diamnya, dalam keadaan terjaganya, bagaimana Rasulullah tidur, dan itu semua disebut dengan sunnah. Qablal bi'sati wa ba'daha. Baik hal Rasulullah sebelum dia diutus menjadi nabi ataupun setelah dia diutus menjadi nabi, semuanya sunnah dalam perspektif ilmu hadis. Jadi kalau orang menyebut ahlu sunnah dalam perspektif ilmu hadis, maka maknanya adalah orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam semua hal. Itu maka orang itu disebut dengan ahlu sunnah, ya. Maka apakah kita ahlu sunnah? Tergantung apakah perilaku kita sesuai dengan perilakunya Rasulullah, maka kita disebut dengan ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah itu tidak boleh dijadikan nama kelompok, tidak boleh dijadikan brand untuk satu komunitas, karena dia adalah tentang berkaitan dengan bagaimana orang meniru Rasulullah SAW. Wahia bihazal makna tashmulul wajib wal mandub bal qad tashmulu kullad din li'anna Nabi SAW bihayatihi wa aqwalihi wa af'alihi kana yanqilu ilaina din. Maka terjemahan sunnah dalam perspektif ini mencakup wajib, mencakup yang mandub dan lain-lain. Nah, itu perspektif ulama hadis. Wa ulama'u usulil fiqhi ya'udduna sunnatan nabawiyyata al-masdar as-sani al-tashrik al-islami ba'da al-Qur'anil Karim. Nanti kalau disebut sunnah, maka ulama usul fikih punya makna yang berbeda. Kalimat yang beredar dalam kalangan ilmu usul fikih, mereka menyebut kata sunnah, menerjemahkannya sebagai sumber kedua untuk syariat Islam setelah Al-Quran yang mulia. Jadi hadis itu, sunnah itu
kalau keluar dari mulut usul fikih, keluar dari pembicaraannya dalam konteks usul fikih, maka yang dimaksud adalah sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Wa yaksuduna biha ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, yaitu sama seperti ulama hadis, maka segala hal yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan, pengakuan, itu disebut dengan sunnah. Dan itu menurut usul fikih, dalam konteks usul fikih dia sebagai sumber kedua di dalam sumber ajaran Islam. Itu kalau yang menerjemahkannya adalah ulama usul fikih. Wa ulama al-fiqhi, dan bagaimana pula kalau seandainya ulama fikih menerjemahkan kata sunnah? Yatluquna sunnah wa yuriduna bihal mandub. Kalau dalam perspektif fikih, ulama fikih mengucapkan kalimat sunnah yang dia maksud adalah mandub. Mandub itu ya ada wajib, ada mandub, ada haram, ada makruh, segala macam. Dia jadi hukum. Nah, tadi tidak jadi hukum. Kalau dalam ilmu fikih dia jadi hukum. Ini perbuatan ini haram, ini perbuatan ini wajib, ini perbuatan sunnah, ini perbuatan ini makruh. Maka sunnah di situ bukan sunnah dalam perspektif ilmu usul fikih dan juga bukan perspektif ulama hadis. Nah, beda, maknanya beda. Maka hati-hati. Au ghairul faridati minal amal allati talabaha syari'. Maka yang dimaksud sunnah dalam hal ini adalah perkara yang bukan wajib dari perkara-perkara yang dituntut oleh syariat. Ada perintahnya dalam syariat Islam, tapi perintahnya bukan wajib. Kalau dia perintah bukan wajib, berarti dia sunnah. Tapi sunnah di situ bukan perspektif ulama hadis. Illa annahum yufarriquna bainal mandub was sunnah, meskipun sebagian ulama membedakan apa itu mandub, apa itu sunnah. Nah, baik. Itu kalau dalam perspektif ulama fikih. Wa ulamaul aqidati yatluquna sunnah ala hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil i'tiqad. Berbeda lagi nanti kalau ulama akidah menerjemahkan sunnah dalam urusan akidah, keyakinan. Wa makana alaihi minal ilmi wal amal wal hadi, dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan amal dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yattasi'u madluluha ila ma kana alaihi khulafa'ur rasyidun. Nah, ketika ulama akidah menyebut kata sunnah, maka yang mereka maksud adalah keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh Nabi dan khulafa'ur rasyidin. Tidak cukup kepada Nabi saja. Nah, jadi berbeda perspektif dalam urusan akidah. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan as-sunnah hiya, sunnah itu adalah at-tariqatul maslukah fayashmulu zalika tamassuk bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyiduna minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. Jadi kalau menurut Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sunnah dalam perspektif akidah adalah segala hal yang mencakup apa saja yang berkaitan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah berkaitan dengan akidah, yang diyakini oleh Rasulullah dalam urusan akidah, dan juga khulafa'ur rasyidun. Jadi tak cukup dengan Rasulullah. Apa yang diyakini oleh khulafa'ur rasyidun itu juga tergolong sebagai sunnah. Itu perspektif sunnah dalam urusan akidah. Nah, itu sunnah ya. Jadi kalau kita menyebut sebagai ahlus sunnah. Jadi sunnah di sini maknanya luas. Jadi kita ketika menyebut kata sunnah, yang kita maksud perspektifnya apa? Apakah kita perspektif ilmu hadis, apakah fikih, apakah akidah, ataupun perkara hukum fikih atau usul fikih ya. Itu berbeda ya. Jadi kalau ada orang ini berkaitan dengan ulama hadis, berarti orang yang betul-betul bertamasuk dengan semua perbuatan Rasulullah dan perkataan Rasulullah, maka dia disebut dengan ahlus sunnah dalam perspektif hadis. Adapun nanti kalau kita bicara hadis dalam ilmu fikih, maka orang yang mengerjakan perkara yang diperintahkan bukan perkara wajib, maka dia juga disebut sebagai ahlus sunnah ya. Amal jamaah itu, adapun kata jamaah, faqad wurida fil Qur'anil Karim al-hasu 'alal ijtima' wa 'adamul firqah. Nah, jadi terdapat banyak sekali dalam Al-Qur'an anjuran untuk berijtima', bersatu dan tidak terpisah-pisah. Artinya tidak memisah-misahkan diri dan tidak memecah belah agama.
Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Artinya ketika orang menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnahnya dipahami, kata jamaahnya juga dipahami. Apa maksud dengan kata jamaah? Jamaah itu orang yang tidak suka memecah belah persatuan. Ada orang mengaku Ahlus Sunnah, tetapi pekerjaannya apa? Pekerjaannya memecah belah umat, mengkafir-kafirkan orang sana sini, lalu kemudian menyalah-nyalahkan orang sini, lalu kemudian memecah belah persatuan umat ini yang sudah lama damai. Maka orang ini dia sampai Ahlus Sunnah bisa, tapi kata jamaahnya mungkin dia tertinggal, ya. Jadi banyak sekali ayat yang menyuruh kita untuk menjaga persatuan. Maka tidak cukup meyakini diri sebagai Ahlus Sunnah, harus diiringi dengan kata jamaah. Nah. Jadi begitu. Qala wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adzabun azim. Ini juga ayat menyuruh kita untuk menjaga persatuan. Qala Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu, Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu mengatakan, al-isyaratu al-iftiraq al-mazmum innama huwa fil usul kat tauhid wa sairul aqaid. Ini isyarat dalam ayat ini adalah bahwa perpecah belah yang tidak dibenarkan dalam agama atau dicela di dalam agama. Kenapa? Karena memecah belah dalam agama itu juga bagian daripada perkara usul, perkara-perkara yang prinsip, ka tauhid wasailul aqaid, sama seperti urusan tauhid, urusan akidah. Wa qad iftaraqat al-mu'tazilah wa ahlus sunnah fi masailin minhu fa kharaja minal mu'tazilah isnani wa sab'una firqah wa ahlus sunnah hiyal firqatun najiyah. Maka dalam hal ini terpecah belahlah, berbeda pendapat, berbeda ini antara orang Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah pada beberapa perkara dalam hal ini. Fa kharaja minal Mu'tazilah isnani wa sab'una firqah, maka akan muncul, akan keluar dari kelompok ini 72 golongan dari Mu'tazilah. Wa Ahlus Sunnah hiyal firqatun najiyah. Ada satu ya kelompok yang akan selamat yang diistilahkan dengan firqah an-najiyah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, wa ammal ikhtilafu fil furu'i fala ba'sa bihi. Kalau memang perbedaan antara kita dengan Mu'tazilah dan lain-lain hanya perkara furu', yaitu perkara-perkara yang ijtihadi, perkara-perkara yang furu', bukan perkara yang prinsip, fala ba'sa bihi. Untuk urusan ini tak ada masalah, biasa, ya. Bal huwa rahmah, bahkan itu merupakan rahmat liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis Nabi SAW, khilafu ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi di kalangan umatku itu merupakan rahmat. Kakhtilafil qura' fil riwayat, sama seperti perbedaan ahli-ahli qiraah. Nanti ada qiraah ini, ada qiraah ini yang kita kenal banyak, ya, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyara dan lain-lain. Itu biasa saja, itu perkara fur'. Wa ikhtilafus sufiyati fi kaifiyati tarbiyah. Begitu juga perbedaan di kalangan sufi dalam urusan bagaimana mentarbiyah, ya. Fakullu zalika rahmah. Hal-hal perbedaan-perbedaan furu'iyah seperti itu merupakan rahmat. Wa tusi'uhu 'alal ummatil muhammadiyah iz kullu man akhadha bi mazhabin minha fa huwa salim. Siapa saja yang berpegang teguh kepada salah satu dari mazhab itu, maka dia selamat. Malam yattabi ar-rakhas, ya. Selama dia tidak mengikuti apa yang dia anggap mudah, tapi yang dia anggap mana benar menurut dia, maka orang seperti itu cukup, ya. Wa wurida fi sunnatin nabawiyyati al-hassu ala al-wahdati wal jama'ati. Dan terdapat juga hadis-hadis yang menganjurkan untuk menjaga persatuan dan jamaah. Wa nahyu an mufaraqatiha, dan larangan untuk memecah belah, berpecah belah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a min amirihi syai'an, barang siapa yang melihat dalam pemimpinnya ada sesuatu, yukrihuhu, yang tidak dia sukai, falyusbir, maka hendaklah dia bersabar, fa innahu, karena laisa ahadun yufariqul jamaah shibran, tidaklah orang memisahkan diri dari jamaah sejengkal pun, fayamut illa mata maitatan jahiliyatan, lalu dia mati melainkan matinya mati jahiliyah. Ada peperangan,
Di situ ada jenderal pemimpinnya, ada komandannya. Lalu prajurit ini tidak senang, ada hal yang tidak dia sukai dari komandannya. Lalu kemudian dia memisahkan diri dari pasukan. Sejengkal aja dia memisahkan diri dari pasukan itu, maka orang seperti mati, maka matinya dianggap seperti mati jahiliyah. Maka dalam Islam itu memecah belah umat, ya, itu sangat-sangat dilarang, karena itu makna daripada kata jamaah tadi. Maka Ahlus Sunnah satu poin, tapi jangan tinggalkan kalimat jamaahnya. Lalu kita lompat beberapa paragraf ya, untuk mendapatkan cepat. Manhumul jamaah. Lalu siapa jamaah itu? Jadi kalimat jamaah pada kalimat al-sunnah wal jamaah itu siapa? Al-jama'atu hum man ijtama'u 'alal haqq. Yang dimaksud dengan jamaah adalah mereka yang sepakat, ramai-ramai sepakat terhadap satu kebenaran. Itu disebut dengan makna kata jamaah di sini. Allazi kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul kiram ridwanullah alaihim ajma'in. Yang itu merupakan benar menurut sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia, semoga Allah meridhai mereka. Jadi sepakat yang benar pun tolak ukurnya siapa? Tolak ukurnya adalah baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Fakana as-sahabatu radhiyallahu anhum awwalu jama'atin tajamma'at fil Islam. Dan orang yang paling pertama berjamaah, ya, berkumpul untuk sepakat dalam Islam itu adalah para sahabat. Wa kana tajma'uha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'anil Karim. Wa qad aqarra an-nabi sallallahu alaihi wasallam tajma'uhum hadza wa majtama'u alaihi wa liza fala syar'iyyata li jama'atil muslimin illa bi mutaba'ati halil jama'atil ula wa hiya jama'atus sahabah. Kaifa na'riful jama'ah? Bagaimana kita mengetahui jamaah ini? Ba'da inqida'il ahdin nabawi, setelah selesai masa nabawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat. Wa fi nihayati ahdil khulafa'ir rasyidin, tadi Nabi memberi isyarat ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Bagaimana setelah berakhirnya khulafa'ir rasyidin? Bagaimana kita tahu ini masih dalam jamaah? Bada'at al-inqisamat al-mazhabiyah bainal jama'atil muslimati. Tak bisa kita pungkiri terjadi perbedaan, muncul mazhab-mazhab di kalangan umat Islam. Wa rubbama lidawa'i siyasiyah zaharat firqatul khawarij. Bisa jadi disebabkan karena ada kepentingan-kepentingan politik, akhirnya muncullah firqah-firqah seperti firqah khawarij. Wa man ba'daha syiah, dan syiah setelah itu. Wa zaharat an-nawasib wa hazil furuq kulluha bada'at fi zuhuri wa takwini bisababi ma hadasa min khilafati fi nihayati ahdil Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi sebagian mengatakan bahwa munculnya banyak sekte-sekte ataupun aliran-aliran ini dari sejak zaman Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan ini sejak zaman Ali radhiyallahu anhu. Summa ba'da zalika zaharat al-Mu'tazilah. Setelah itu muncul Mu'tazilah. Tadi ada Khawarij, ada Syiah, lalu muncul Mu'tazilah. Wa ma la ba'du hukami Bani al-Abbas lama zahabat ilaihi al-Mu'tazilah. Sejarah membuktikan bahwa pemerintahan Bani Abbas banyak cenderung kepada pendapat Mu'tazilah. Nah, wasubita al-imam wasabata al-imam Ahmad Yunafi ala ma kana al-amrul awal waliza luqiba bi imami ahli sunnah wal jamaah. Maka orang yang paling menentang di situ adalah Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad dapat gelar sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah li jihadihi wa sabrihi fi tilkal mihnati allati tadkhulu fiha sultan, karena berdasarkan dengan jihadnya Imam Ahmad bin Hanbal dan kesabarannya atas cobaan-cobaan yang dia hadapi dalam menegakkan itu. Summa zaharat furuqal karamiyah, muncul setelah itu aliran-aliran karamiyah, nasibat nafsaha lil Imam Ahmad, yang menisbahkan dirinya kepada Imam Ahmad. Wa bada'at furuqat tajsim, setelah itu muncul pula, ya, aliran-aliran yang menyamakan Allah sebagai fisik makhluk manusia. Fi zuhuri i'malan li zawahiri ba'din nusus, yaitu orang-orang yang mengamalkan hadis ataupun ayat secara tekstual yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, artinya setelah itu, setelah zaman Rasulullah, setelah selesai Khulafa' Ar-Rasyidin yang keempat, memang muncul banyak sekte-sekte, muncul banyak pahaman-pahaman
muncul banyak aliran-aliran, ya. Maka kadang sehingga orang bisa terjebak dalam kesalahan-kesalahan, lalu kita tentu saja berpikir, ya, kalau begitu banyaknya pilihan-pilihan pemahaman, bagaimana kita mengenal itu? Wala syakka, tak kita ragukan anna kulla firqatin min hazihil furuq lam tasrah bi annaha tukhalif ma alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu minal i'tiqad. Tak bisa kita pungkiri dan tidak diragukan lagi bahwa sebagian dari kelompok-kelompok ini berbeda memahami keyakinan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Bal alal aksi tamaman. Bahkan ada yang betul-betul berbeda, bertolak belakang secara jelas, ya. Fahadasal iskal wa huwa manhum al-jamaah. Sehingga muncul satu masalah. Lalu yang jamaah tadi itu yang mana? Nah, iza qulna innahum ma kana alaihi salatu wassalam wa ashabu fal kullu yad'i anna mazhabu yufassiru ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabat. Semua aliran mengatakan kamilah yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya aliran ini mengaku kamilah yang paling mirip seperti Rasulullah. Aliran lainnya juga mengaku yang sama. Nanti aliran lain juga mengaku yang sama. Kanatil alamatul wadihatu allati tu'rafu bihal jamaah. Cirinya, tanda-tandanya jelas yang dikenal dengan kalimat jamaah. Allati yajibu luzumaha hiya tajammu' haula imamil muslimin allazi yahkumul aqtar al-islamiyah. Falam yakun sa'ban fil madi at-ta'aruf ala jama'atil muslimin al-wajib luzumaha. Kondisinya sudah berbeda, ya. Kalau dulu, ya, masalah ini diambil urusannya oleh para imam al-muslimin, ya. Maka tidak sulit orang terdahulu untuk mengenal apa itu disebut dengan jamaah, untuk mengetahui mana yang jamaah tadi. Walakin bisuqutil khilafatil islamiyah, tetapi setelah habisnya masalah-masalah khilafah ini, tidak lagi pemerintah yang mengatur masalah itu. Walam ya'ud lil muslimina imamun, dan orang-orang Islam tidak lagi memiliki imam, ya. Yajma'ul jama'atal muslimata kullaha fi kulli aqtariha hatta tajtami'u alayh. Wa mastahdasa fi nizamid dawil hadisa wa mafhumud dawlatil qaumiyah awil wataniyah ab'adana an hazihil alamah allati kanat taysara alaina ma'rifata manhum jama'atul muslimin. Walam yabqa lana minal alamat, yang tersisa sama kita, allati tarsyuduna ilal jama'atil muslimati, yang akan menunjukkan kepada kita yang dimaksud dengan jamaah muslimah itu adalah allati yajibu luzumaha illa mafhumal kasrati minal muslimin. Maka hari ini bagaimana yang tersisa sama kita adalah memahami apa yang dimaksud dengan jamaah adalah pemahaman kebanyakan orang Islam. Itu lagi yang tersisa bagi kita. Artinya, kalau kita hari ini pengen tahu yang mana yang jamaah itu, maka kita, yang tersisa sama kita hari ini adalah untuk mengetahui mana yang jamaah, yaitu pendapat ataupun pemahaman yang paling banyak yang diyakini, yang dianggap benar oleh kebanyakan orang-orang Islam. Maka ukurannya adalah orang Islam. Jika ada orang Islam di dunia ini 100, lalu kemudian 70 orang diantaranya sepakat A, maka itulah tolak ukurnya, ya. Lalu kemudian ada orang 10 mengaku enggak, inilah yang benar, sehingga tak banyak pengikutnya, cuma mereka 10, 90 lagi mengatakan B, dia sendiri mengatakan A. Maka cara yang paling tepat hari ini, yang paling selamat bagi orang Islam sebagai ingin tetap berada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tetap berada pada pendapat yang paling mayoritas hari ini. Apa pendapat yang paling mayoritas hari ini? Urusan akidah misalkan. Hari ini, ya, untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari, Maturidi itu 90% itu, ya. Jadi kelompok-kelompok yang lain itu perlu juga berbenah diri, perlu juga untuk menganalisa lagi kira-kira hadis ini ada kaitannya enggak dengan pemahaman mereka yang minoritas itu. Begitu, ya. Wasawadul a'zam,
yaitu pendapat-pendapat mayoritas allazi ijtama'a alaihi aghlabul muslimin salafan wa khalafan, yaitu pendapat yang disepakati oleh mayoritas umat Islam baik yang terdahulu maupun sekarang. Fahazihi hiya jama'atul muslimin allati yajibu luzumaha. Inilah yang dimaksud dengan jamaah pada kalimat Ahlussunnah wal Jamaah yang mesti kita berada padanya. Nah, li'anal haditha an-nabawiyyah sarahat bihadzal mafhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'u Allahu hadhihi al-ummah 'ala ad-dalalati abadan. Allah selamanya tidak akan menyesatkan umat ini, sepakat membuat hamba-hambanya sepakat dalam satu kesesatan. Yadullah 'alal jamaah, rahmat Allah itu ada dalam jamaah. Fattaba'u as-sawad al-a'zam, ikutilah pendapat-pendapat mayoritas umat. Fa innahu man shazza finnar, barang siapa yang suka mengasing-asingkan diri dalam pendapatnya, maka ini orang akan masuk dalam neraka. Ya, hati-hati ya. Jadi itulah apa itu Ahlussunnah wal Jamaah ya. Maka kalau kita ingin simpulkan ya manhum Ahlussunnah wal Jamaah dari definisi-definisi yang kita sampaikan tadi, wa ma'na ahli sunnah wal jamaah istilahan, kata Syekh Ali Jum'ah ya, yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara istilah, humul lazina ala tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang senantiasa berada di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan juga para sahabatnya, fil i'tiqad, dalam urusan akidah, al-mujtami'ina 'alaiha wal mutakasirin, yang mana mereka sepakat dalam halnya dan mayoritas mereka menyepakatinya. Maka itulah bagi kita mudah saja hari ini, terutama orang-orang awam. Nah, orang awam jangan suka mengkreasikan pemahaman, lalu kemudian harus hati-hati dengan pendapat-pendapat yang minoritas. Yakinlah dengan pendapat yang mayoritas, karena jaminan Allah tidak sesat itu bukan yang minoritas, tapi jaminan Allah yang tidak sesat itu adalah mayoritas. Maka salah satu ciri daripada Ahlussunnah wal Jamaah adalah mayoritas. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, mayoritas di kalangan umat Islam, bukan mayoritas di kalangan muslimin. Adapun mayoritas di kalangan dunia, maaf ya, ini maksud dengan mayoritas tadi adalah mayoritas di kalangan umat Islam, bukan mayoritas di kalangan manusia. Nanti kalau ukurannya mayoritas di kalangan manusia, nanti orang kafir bisa lebih banyak dari orang Islam. Nah, maka kata Rasulullah SAW, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis ini tujuannya tertuju kepada umat Islam, bukan aliran dalam Islam. Nah, ini perlu hati-hati. Wallahu ta'ala ala wa alam. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita daripada penyimpangan-penyimpangan akidah. Mudah-mudahan membaca buku ulama ini, menerjemahkan buku ulama ini, kita mendapat berkah, kita mendapatkan rahmat, dan kita dan keluarga kita terjaga dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Mudah-mudahan kita tetap mati dalam keadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.